pembantu harian almarhum itu kalau boleh tahu siapa? Terus sampai akhirnya dia yang bisa membacakan puisi buatan kamu. Semua kan udah tahu itu. Siapa? Yesi Silana, Tri Indonesia Pariwisata. Jadi memang pada saat itu ada kegiatan sama sebelumnya, pada acara kuliner. Jadi akhirnya saya minta dia untuk membacakan puisi saya. Udah itu aja. Tapi kenapa sampai akhirnya dia yang difokuskan untuk membacakan masih banyak? Karena saya beranggapan karena kegiatan berapa kali dia bisa menerjemahkan pikiran saya, bisa menyuarakan isi hati saya, minimal dia meresapin apa yang saya tulis. Jadi tidak salah, dan dia juga orang yang berprestasi. Tentunya saya menjatuhkan pilihan kepada dia akhirnya seperti itu. Kan sempat ada surat-surat profesor nih di pas lagi Cika dan Mayang bernyanyi gitu kan, dan di situ netizen heboh banget kalau Nah ternyata itu sebenarnya slide itu kan ada foto saya. Itu dipakai untuk ketika Jessie membacakan puisi saya, bukan untuk Cika dan Mayang nyanyi. Cuman nggak tahu kena apa itu panitia, saya minta klarifikasi langsung pada malam itu juga. Ternyata katanya video klipnya si Cika itu tidak bisa dibuka, error seperti itu. Makanya saya sebenarnya tidak puas dengan jawaban itu. dan nama profesor sampai dibilang sang mantan. Nah, gimana tuh? Enggak, saya nggak pernah jadi mantannya Vanessa. Justru saya itu banyak menasehati dia tentang percintaannya, tentang pergaulannya, tentang bagaimana dia menghadapi hidup ke depan, tentang bagaimana beradab. Itu tidak ada mantan. Kalau mantan saya nggak ada lah. Itu isu itu. Kabarnya dulu Prof yang sering ngatur mobil, sepeda. Nggak ada kalau sepeda itu karena waktu itu saya sibuk. Kemudian supaya tidak mengganggu kesibukan saya, ada beberapa teman-teman ada klub sepeda. Jadi dia supaya bisa ikut dalam klub itu, sehingga belilah sepeda itu akhirnya. Cuman itu aja, nggak ada lain. Emang mengganggu apa? Ya, saya pada saat itu banyak tugas keliling Indonesia. Jadi supaya tidak banyak mengganggu, akhirnya supaya dia lebih ada kegiatan lah, minimal bersepeda. Oh, berarti lagi dikit-dikitnya dong ya? Sampai mengganggu gitu. Enggak, artinya begini, ketika saya konsen bekerja itu nggak suka jawab WA, nggak suka ngangkat teleponnya. Saya bekerja itu profesional. Jadi jangan ketika saya membimbing dia menyebabkan saya di tempat lain itu tidak profesional, sehingga dia dikasih kesibukan yang tidak main handphone. Ya naik sepeda, nggak mungkin naik sepeda itu main-main handphone. Jadi itu langkah yang tepat menurut pemikiran saya pada saat itu. Tapi memang dulu komunikasinya Vanessa lebih sering banget ke Iya, karena memang apapun yang ditanyakan sama apa aja sama dia ditanyakan ke saya. Kira-kira itu. Ada berita terbaru justru katanya Prof lagi dekat sama Gibbs sendiri yang membacakan kabarnya seperti itu. Nah, ini isu lagi ini. Jadi enggak, cuman dekatnya itu sama seperti Vanessa, kakak beradik ya. Dia orang yang berprestasi, ngajak diskusi sama saya, pernah ngajak makan dinner malam juga sama ya. Kalau orang berdiskusi masa kita tolak, dan apalagi diskusinya masih dalam batas yang wajar, tidak ada menjurus masalah perasaan. Tapi ada hashtag ganti sang mantan, gimana? Ya biarlah hashtag itu, kuncinya kan yang penting bagaimana realitanya. Toh saya tetap bersahabat, dia adik saya. Jadi tidak ada istilah mantan, tidak ada istilah pacar baru, atau tidak ada istilah sedang
dekat dengan seseorang, nggak ada itu. Tapi dulu Om Mampu juga dibilang adik. Iya adik, memang sampai saat ini juga adik saya. Kalau mantan, mungkin mantan yang gila saya kalau sampai hari ini ngurusin dia, itu mantan gila. Tapi kalau adik, nggak ada kakak yang gila, justru kakak yang gila kalau nggak mengurusi. Gitu. Itu logikanya. Kalau mantan gila kalau sampai udah bersuami pun masih diurusin, mati masih diurusin, mantan gila itu. Tapi kalau adik tidak ada putusnya. Bahkan sudah meninggal kita doakan, kita panggil anak yatim, kita panggil para kiai, para ulama untuk mendoakan bersama-sama semoga dia di sana tenang, damai bersama suaminya. Berarti Jess itu bukan penggantinya almarhum ya? Enggak, cuman pada saat 40 harinya Vanessa, kebetulan setelah acara pengajian, yaitu waktu makan memang duduknya dekat saya. Dan sebelumnya juga, kenapa? Karena dia agak sungkan, agak nervous mungkin ketika saya minta membacakan karya saya. Itu aja, jadi dia banyak diskusi tentang bagaimana intonasinya, bagaimana step-step berhentinya, lebih kepada teknik pembacaan puisi itu. Berarti statusnya masih sebagai seorang adik ya? Bukan masih, memang adik, jangan dipelintir-pelintir lah. Oke, Mbak Tri, oke.